Sebuah video menunjukkan adanya kerumunan hingga joget bersama di salah satu kafe di wilayah Setiabudi, di Jakarta Selatan. Video yang diambil oleh salah satu pengunjung kafe ini diduga terjadi pada Minggu dini hari kemarin. Video yang berakhir viral di media sosial berakibat pada penutupan kafe selama 3 hari. Kafe tersebut melanggar Pergub dan Perda terkait PPKM level 3 serta pelanggaran berjualan minuman beralkohol. Agar mengikuti protokol kesehatan dan mematuhi Pergub, mengikuti jam operasional. Bang, berarti di sana jual minuman keras juga ya, Bang? Iya, dijual minuman keras. Itu juga salah satu pelanggaran juga nggak sih? Udah masuk pelanggaran juga. Pada penerapan masa PPKM level 3 ini, petugas Satpol PP menghimbau para pelaku usaha untuk sama-sama mengikuti peraturan yang ada untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Pedangdut Ayu Ting Ting kembali diperiksa Polda Metro Jaya. Ayu diperiksa untuk mendalami barang bukti soal laporan penghinaan ia dan putrinya yang oleh pemilik akun Instagram Gunding Empang, Kartika Damayanti. Ayu merasa terhina karena ribuan konten di Gundik Empang menyudutkan dia dan putrinya. Iya. Ya, kita akan dalami pemeriksaan terhadap Ayu Ting Ting dengan reporter kami yang ada di Polda Metro Jaya, Angelika D.F. Agam. Angel, kita tahu Ayu Ting Ting sudah selesai pemeriksaannya pukul 3 sore tadi. Kalau ia datang irit bicara, bagaimana ketika selesai pemeriksaan? Apa yang disampaikan kepada awak media? Ya, Abraham, tadi Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting ini tiba pada pukul 11 siang tadi dan tadi keluar sekitar pukul 3 sore. Ada kurang lebih 4 jam di mana Ayu Ting Ting ini diperiksa oleh penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya mengenai laporannya yang mana ada dugaan penghinaan terhadap dirinya dan anaknya Bilkis. Dan tadi ketika keluar memang dia juga tidak banyak berbicara, hanya menyatakan bahwa ada sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh pihak Ditkrimsus Polda Metro Jaya mengenai laporannya ini. Dan memang pada pertemuan pertama beberapa hari yang lalu Ayu Ting Ting memang sempat dipanggil juga mengenai laporannya ini oleh penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya, namun tidak sampai selesai karena memang beliau ada pekerjaan sehingga dilanjutkan kembali pada hari ini. Ada kurang lebih sekitar 15 pertanyaan yang tadi didalami oleh penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya, dan pendalaman ini salah satu yang beliau sampaikan adalah mengenai bagaimana hubungannya dengan yang dilaporkan ini, yaitu pemilik akun @gundik_empang Kartika Damayanti. Dan tadi Ayu Ting Ting juga menyampaikan bahwa dirinya lega begitu terhadap pemanggilan ini, terhadap apa yang diberikan, pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh dia ke penyidik Ditkrimsus, dan berharap nantinya pihak kepolisian terus mendalami kasus atau laporannya ini kemudian, dan nanti diharapkan juga pihak dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya ini melanjutkan laporannya dengan memanggil saksi-saksi terkait. Abraham. Ya, terima kasih laporan Anda Angelika D.F. Agam langsung dari Polda Metro Jaya. Kita ke sorotan berikutnya. Model dan finalis Miss Earth 2019 Lira Bika mengaku dipersekusi oleh warga yang berada di sekitar rumahnya. Lira Bika yang juga selebgram mendapat perundungan hanya karena dirinya menjadi perhatian para pria saat lari pagi di komplek rumahnya. Selain dicaci maki oleh para istri yang tinggal di daerahnya, Lira Bika juga dituding menggoda suami mereka dengan cara sengaja jogging di komplek. Atas perundungan yang dialaminya, Lira Bika membuat laporan polisi di Polres Bogor, Jawa Barat. Lira Bika melaporkan 5 orang yang diduga menjadi pemicu terjadinya persekusi terhadap dirinya.
Jadi harinya kapan ditentuin, syaratnya apa-apa. Kita coba gali mengenai kasus ini bersama dengan Lira Bika yang diduga sebagai seorang korban persekusi seorang model finalis Miss Earth 2019. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Lira. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore. Ya, Mbak Lira, saya langsung saja ya. Aktivitas jogging Anda dituduh memicu imajinasi liar pria-pria di sekitar Anda tinggal, sehingga ujungnya adalah persekusi. Mengapa bisa demikian? Karena sebetulnya saya tadinya olahraga selalu di gym. Semenjak pandemik, saya mutar olahraga di dalam komplek karena fitness kan tutup. Itu berawal dari Maret 2020. Oke. Bisa diceritakan sebetulnya apa yang Anda alami ketika Anda jogging? Pada saat saya jogging, memang beberapa warga jadi ikut berolahraga. Oke, jadi Anda dianggap sebagai seorang inspirator dalam tanda kutip ya, yang kemudian jogging di komplek Anda. Tapi yang saya nggak habis pikir begini, mengapa justru aktivitas olahraga itu jogging ya, kemudian berujung pada persekusi yang Anda alami di rumah itu waktu itu seperti apa? Saya pun sangat terkejut, tidak menyangka kalau olahraga saya itu jadi pusat perhatian. Padahal yang olahraga itu tidak hanya saya. Namun memang di dalam komplek itu saya yang belum berkeluarga dan saya yang paling muda di dalam komplek itu. Okay. Dan itu terjadi pada tanggal 29 Mei, pagi hari sekelompok warga datang ke rumah saya, masuk tanpa izin, kemudian membuat keonaran di dalam rumah. Saya dengar juga ada orang tua Anda yang mendapatkan ancaman dan lain sebagainya. Betul. Orang tua saya mau dipukul oleh salah satu warga, kemudian saya pun juga mau dipukul oleh salah satu warga dan mereka sudah saya laporkan. SP2HP pun sudah keluar. Oke, disebutkan perangkat desa juga termasuk ya? Pak RT maksud kami, perangkat desa itu, Pak RT juga ikut dalam tanda kutip ya, dugaan betul. Perundungan itu, dugaan persekusi itu. Betul, saya sudah laporkan juga RT-nya di Propam karena kebetulan RT-nya itu adalah aparat polisi. Oh. Begitu. Oke, Mbak Lira, aktivitas jogging Anda ini dipicu diduga memicu cemburu para ibu-ibu di komplek Anda. Tentu ada selentingan-selentingan yang Anda bisa dengarkan barangkali. Saya ingin tahu, apakah benar demikian begitu bahwa ibu-ibu cemburu atau pernah ada yang curhat ke Anda begitu? Itu yang saya heran. Selama olahraga saya selalu berpakaian sopan. Saya bingung dan saya selalu fokus. Selama 1 jam itu saya fokus lari, berjalan, tidak ada tengok kanan kiri atau bagaimana. Itu yang saya heran, saya tidak pernah ada komunikasi di dalam lingkungan komplek itu. Oke, jadi Anda pribadi merasa biasa-biasa saja, tidak merasa pernah bertanggung jawab atas imajinasi orang di luar sana. Itu urusan mereka pribadi. Betul, begitu ya? Betul, itu hanya kecemburuan yang tidak beralasan oleh sebagian istri mereka. Oke. Satu juga tudingan yang barangkali penting untuk Anda klarifikasi. Menggoda suami ibu-ibu di sana. Kalau itu terjadi, ini sulit untuk dipadamkan amarah ibu-ibu. Karena kita tahu mereka bisa melakukan apa aja. Betul. Bahkan pada saat saya olahraga, ada beberapa suami mereka yang mengikuti saya olahraga. Jadi posisinya di belakang saya. Dan salah satu istrinya sampai pakai motor, dia marah, abang pulang like that. Dan saya kaget tengok ke belakang gitu. Saya pun tidak menyadari kalau
aktivitas olahraga saya di dalam komplek itu menjadi perhatian bapak-bapak sebagian. Oke, pun demikian kalau kita berpositif thinking pun, kalau Anda sebagai inspirasi jogging kan, jogging ujungnya kan kesehatan. Kesehatan di masa pandemi itu kan prestasi. Jadi kalau pikiran itu diarahkan hal-hal yang demikian, tentu saja yang namanya perundungan tadi, persekusi tadi tidak akan terjadi. Tapi saya percaya begini, ada selalu dua sisi cerita dari satu kejadian begitu. Dan sayangnya ya, kami berupaya untuk menghadirkan perangkat desa yang dimaksud, ke ketua RT dan pihak-pihak yang bersangkutan. Ada 5 yang Anda laporkan ya. Sampai saat ini belum memberikan keterangan apapun. Ada 5. Bisa Anda jelaskan siapa saja 5 orang yang Anda laporkan? Ya. Jadi pada saat tanggal 29 Mei mereka masuk ke rumah saya itu tanpa izin, itu dibentengi oleh ketua RT-nya. Pada saat itu saya melaporkan 4 orang suami istri karena 4 orang ini sangat fatal. Di dalam rumah mereka berteriak-teriak, mencaci maki segala macam dan mau memukul juga. Makanya 4 orang ini saya sudah buatkan laporan. Kemudian setelah tanggal 29 Mei itu ada aksi lagi, besoknya Satpam datang memaksa saya harus tanda tangan. Saya tidak ingin tanda tangan karena di kertas itu, di surat itu foto-fotonya bukan rumah saya, itu melainkan rumah kosong di blok lain. Kemudian pernyataan ada ular piton segala macam, itu alamatnya juga nomor rumah, bloknya juga bukan rumah saya. Kemudian saya tanya atas perintah siapa, dia menjawab ya ketua RT, ketua klaster, seperti itu. Okay. Kemudian pada tanggal 17 Agustus ada teror juga, 2 orang Ambon datang ke rumah saya, gedur-gedur, mama saya sampai histeris, ketakutan, kami sangat diteror malam itu. Okay. Dan sebelum 2 orang Ambon itu tiba di rumah, terlihat dari CCTV bahwa supir dari ketua RT bolak-balik di depan rumah. Dan semua lampu jalan nyala kecuali lampu di depan rumah saya, itu dimatikan. Kemudian Satpam pun nomornya tidak ada yang aktif. Saya berusaha untuk menelpon Satpam, security, tapi tidak ada yang aktif nomornya. Oke. Sampai ujung-ujungnya saya dengar Anda harus pindah rumah, mengungsi begitu? Iya, jadi untuk sementara saya tinggal di rumah orang tua saya, tidak ke rumah saya dulu. Oke. Kejadian kan kalau tidak salah ya terjadi Mei 2021 sebagaimana keterangan Anda. Dan rentang waktu dengan laporan ini cukup panjang kalau kita hitung sekitar 3-4 bulan. Dan kita juga tidak boleh menutup adanya selentingan orang yang berkata di luar sana, jangan-jangan apa yang Anda lakukan seperti ini adalah pansos atau mencari sensasi dan lain sebagainya. Tidak benar. Saya sama orang tua saya, kami sekeluarga sangat terzalimi. Saya justru sangat berterima kasih kepada semua dukungan yang sudah memberikan atensinya, memberi saya kuat, memberi semangat. Saya sangat berterima kasih. Di sini saya dan orang tua dan adik saya, kami sangat terzalimi. Jadi jarak antara kejadian peristiwa dengan laporan yang jauh ini, kenapa harus dilapor sekarang itu bagaimana penjelasannya, Mbak Lira? Mohon maaf? Ya kan kejadian Mei, sekarang kan bulan September. Kenapa harus dilaporkan sekarang, ya. Sementara peristiwa sudah jauh berlalu? Justru itu ada big question, karena laporan sudah lama saya lakukan. Okay. Oleh sebab itu saya meminta agar aparat bisa seadil-adilnya. Artinya, mohon maaf saya potong, artinya laporan sudah jauh-jauh hari dimasukkan setelah peristiwa itu? Sudah. Oke. Sudah. Ya, kita berharap bahwa ada keterangan lebih lanjut mengenai ini. Seperti yang saya katakan tadi sebetulnya, ada selalu 2 sisi dari sebuah peristiwa ataupun cerita dan sayangnya hari ini kita hanya mendengarkan versi Anda. Tapi setidaknya kita belajar banyak dari apa yang terjadi hari ini, bahwa begitu sulitnya menertibkan imajinasi bapak-bapak tentu saja. Terima kasih Mbak Lira atas waktu Anda. Gara-gara sepatu dan baju untuk pergi ke resepsi pernikahan, seorang pria tega menghabisi nyawa kakak iparnya. Jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda saat lagi.